Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Puspa Atari, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, Prodi S1 Keperawatan semester 5. Saya perwakilan kelompok 2, Keperawatan Komunitas, yang bertemakan tentang pengkajian keperawatan komunitas pada agregat remaja, di mana yang beranggotakan antara lain yang pertama, saya Rosa Amalia dari Puskesmas Mencakabang. dan yang kedua, Perkenalkan, nama saya Monica Amelia Putri. Saya bekerja di RSIA Karunia Indah Medika. di video kelompok 2 kali ini akan menjelaskan tentang pengkajian identitas, riwayat kesehatan, dan askep pada remaja. Berikut adalah videonya. Format pengkajian pada remaja yang pertama yaitu meliputi identitas klien, yang kedua kesehatan reproduksi, yang ketiga riwayat kesehatan, selanjutnya askep komunitas pada agregat remaja, dimulai dari sejarah, demografi desa, suku, nilai dan keyakinan serta agama, subsistem komunitas. Selanjutnya adalah dari data-data yang sudah didapatkan, maka perawat bisa menganalisa data-data masalah yang muncul untuk ditegakkan diagnosa dan dilakukan intervensi keperawatan. Perkenalkan Kak, nama saya Monica Amelia Putri. Di sini saya akan melakukan pengkajian keperawatan komunitas. Saya tadi sudah melihat data di Puskesmas, ternyata di kampung ini banyak mengalami ISPA Kak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, apakah boleh? Boleh. Oh ya. Kalau begitu kita kontrak waktu dulu ya Kak, sekitar 10-15 menit. Nah, apakah boleh? Iya boleh. Maaf Kak, kalau boleh tahu dari kakak siapa? Indra. Umurnya berapa Kak? 17 tahun. Oh iya. Orang tuanya namanya siapa Kak? Kalau ayahnya? Budi. Kalau ibunya? Ratih. Oh, berapa saudara Kakak? 2 saudara saya. Oh iya, 2 saudara ya. Saudaranya cewek atau cowok Kak? Cowok Kak. Oh iya. Kalau Kakak sendiri sudah menstruasi atau belum Kak? Sudah. Haid pertama kalinya tahun berapa Kak? 2016 Kak. Siklus haidnya gimana Kak? Teratur nggak? Teratur. Lama haidnya berapa hari? Biasanya sih 5 hari. Kalau Mbak sendiri, itu kalau informasi tentang pubertas, tahunya dari siapa Kak? Biasanya lihat-lihat di internet. Itu Kak ya. Ada nggak Kak keluhan saat menstruasi? Tidak ada. Kita kan pernah juga Kak kayak pernikahan dini. Nah, kalau menurut Kakak setuju dengan pernikahan dini? Saya kurang setuju Kak. Kenapa alasannya Kak kurang setuju? Karena itu masih terlalu muda. Kalau penyakit PMS itu nggak Kak? Nggak tahu ya. Nggak pernah cari di internet kayak gitu Kak? Enggak, soalnya saya kurang pernah mendengar kata PMS itu Kak. Iya. Kalau dulu Kak ya, pernah nggak mengalami sakit kayak penyakit demam atau penyakit bawaan dari lahir? Apakah ada Kak? Kalau demam biasa sih ada, tapi kalau bawaan dari lahir itu nggak ada. Berapa lama Kak biasanya kalau misalnya demam, kena penyakit DBD? Apakah pernah Kak? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum. Kalau pola asuh dari keluarga gimana? Kalau pola asuhnya ayah kayak gimana Kak? Otoriter Kak. Otoriter ya. Kalau ibu Kak? Sama Kak, otoriter juga. Iya Kak. Pernah mengikuti organisasi nggak Kak? Kayak waktu di sekolah kayak gitu? Iya pernah. Organisasi apa Kak? Organisasi menari Kak. Menari ya. Iya. Itu alasannya kenapa Kak pengen ikut organisasi itu? Karena saya tertarik aja sama seni. Baiklah Mbak Yanti, tadi itu saya sudah bertanya tentang identitas Mbak Yanti, terus kesehatan reproduksi, serta riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang sejarah Desa Pandansari 2. Kenapa sih Pandansari itu dinamakan Desa Pandansari 2? Awalnya itu ya Mbak ya, di sini itu banyak tanaman pandan. Jadi orang tua zaman dulu tuh namanya terusan Pandan Sari 2. Karena dulunya itu banyak Tanaman tanaman pandan, jadi namanya Desa Pandansari 2. Mbak Yanti tahu nggak
berapa jumlah penduduk di Desa Pandansari 2 ini? Sekitar 1.200 penduduk. Kalau khususnya untuk remaja ada berapa? Khusus untuk remaja itu 55 remaja. Terus yang cowok itu 30 orang, yang cewek 25 orang. Jadi 55 ya. Kalau sukunya di Desa Pandansari 2 ini? Sukunya nggak banyak, cuma 2, suku Jawa sama suku Sunda. Agamanya mayoritas? Mayoritas agama Islam, Mbak. Di sini semua. Masjid ada yang Mbak di sini ya? Ada masjid, setiap RT ada masjid. Kalau untuk kegiatan keagamaan, untuk remaja ini ada nggak? Ada, Mbak. Setiap malam Jumat diadakan pengajian remaja. Jadi Rismawati ya. Ismawan sama Ismawati. Terus menurut Mbak nih di lingkungan di sini nih, bagaimana sih lingkungannya, padat penduduk kah? Atau terus ventilasinya seperti apa? Jambannya seperti apa? Gimana? Kalau ini penduduknya ini, rumahnya ini ada yang permanen, sudah bangunan gitu. Ada ventilasinya. Cuma kalau rumahnya masih papan ya belum ada. Oh, dia langsung pintu aja ya, jarang pintu. ada. Terus WC-nya ya gitu juga. Kalau rumahnya belum permanen, belum ada WC. Kalau sudah permanen ada. Oh iya. Nah, kan yang kenapa nih saya nih datang sini ya ke depan Bayanti, karena kan saya lihat di puskesmas itu banyak sekali remaja di Desa Pandansari 2 ini yang terkena ISPA ya. Dari awal tadi saya bicarakan. Menurut Mbak Yanti, kenapa sih remaja di Desa Pandansari 2 ini kok bisa sampai terkena ISPA gitu, termasuk Mbak Yanti sendiri? Itu pertama awal mulanya itu terkena asap rokok. Karena remaja-remaja di sini sering merokok. Oh, sering merokok ya. Mbak Yanti tahu nggak mereka tuh dari usia berapa udah merokok? Dari usia sekitar 15 tahun lah. 15 tahun. Mbak Yanti ini sekarang 17 tahun ya. Mbak Yanti sekarang SMA kelas 2. Berarti dari SMP udah mulai pada mencoba merokok ya Mbak ya? Terus yang Mbak Yanti tahu nih, mereka tuh merokoknya biasanya di mana aja? Kalau ini abis pulang sekolah gitu nongkrong di warung-warung gitu merokok mereka gitu kan. Terus ada kalau hajatan itu juga ikutan merokok. Jadi kumpul-kumpul ya? Kumpul gitu, saya ikutan kumpul, kita kenal. Oh, berarti Mbak Yanti ini perokok pasif. Jadi Mbak Yanti merokok nggak? Enggak, berarti terkenanya kan dari asap rokok itu sendiri. Gitu. Nah, kalau yang Mbak Yanti ketahui, berapa sih remaja di Desa Pandansari ini yang terkena ISPA? Kira-kira 10 orang kalau yang cowok. Terus yang cewek itu 3 orang. 3 orang termasuk ya? saya kan. Yang duanya itu si Fitri sama si Yuli. Terus biasanya nih Mbak, orang-orang di sini nih berobat kemana, termasuk Mbak ya? Kemarin kan terkena ISPA gitu, berobatnya kemana? Berobatnya ke bidan-bidan terdekat, terus sama ke puskesmas, kadang ada yang ke rumah sakit besar gitu. Ada juga. Ada nggak sih Mbak dari yang remaja-remaja sakit ISPA ini dirawat sampai dengan dia meninggal gara-gara penyakit ISPA? Belum pernah. Ya? Jangan sampai lah ya. Iya. Cuman yang yang parah sudah ada tuh, Mbak. Oh, sudah ada yang sampai parah ya. Apa gejalanya sampai sekarang itu? Ini batuk menahun. Oh, batuk. Jadi masih sumber. Iya. Berarti masih proses pengobatan. Ya. Nah, kalau untuk di Desa Pandansari 2 ini Mbak, mata pencaharian masyarakatnya itu apa sih? Ini ke sawah, ini padi kan, terus sama karet. Oh, kalau transportasi yang biasa digunakan? Kebanyakan motor, Mbak. Kalau mobil jarang mobilnya. Motor. Kalau untuk warga di sini ya, komunikasinya pakai bahasa apa? Pakai bahasa daerah lah. Kayak saya orang Jawa pakai bahasa Jawa gitu. Orang Sunda pakai Sunda. Kalau rata-rata masyarakat sini lulusan apa Mbak? SD, SMP, SMA atau? Ya macam-macam. Ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang SD, ada yang nggak lulus. Nah, tapi Mbak Yanti sekarang SMA ya? SMA, Berarti nanti saya. jadi lulusan SMA mau lanjut ya? Ya, alhamdulillah. Kalau tempat rekreasi sini ada nggak Mbak? Belum ada. Belum ada ya. Nah ini khususnya untuk kesehatan remaja ini ada nggak sih Mbak dari pemerintah setempat atau dari kecamatan atau dari puskesmas yang datang mengadakan pengobatan gratis atau mengadakan penyuluhan tentang bahaya merokok, ada nggak? Belum ada nggak? Belum ada ya. Baiklah Mbak Yanti, tadi kan saya sudah bertanya tentang riwayat kesehatan, tentang sejarah dan macam-macamnya tentang pengkajian agregat komunitas remaja ya. Jadi yang saya dapat bahwa remaja di Desa Pandansari 2 ini kenapa terkena ISPA, penyebabnya adalah karena merokok, pola hidup yang tidak sehat ya. Jadi saran saya di sini, apalagi Mbak Yanti juga sudah terkena, jadi harus pola hidup yang sehat. Terus juga bisa mengajak teman-temannya menegur apabila merokok di tempat yang keramaian orang, untuk asapnya kan setidaknya menjauhilah dari jarak berapa meter kan, agar tidak mengenai yang lainnya. Juga untuk remaja-remaja ini harus bisa berperilaku positif supaya
tidak fokus untuk merokok aja, kan bisa kegiatan-kegiatan bola voli, olahraga kan, catur atau dan lain sebagainya yang bermanfaat supaya kan tidak merugikan atau tidak menambah parah tentang penyakit. Nah, jadi rencananya Mbak, ini kan tanggal 8, sekitar hari Sabtu nanti saya datang ke sini lagi 3 hari lagi. Saya ingin memberikan Mbak Yanti ini pendidikan kesehatan, yaitu tentang bahaya merokok dan tentang ISPA itu sendiri. Nah, Mbak Yanti setuju nggak? Setuju sama Mbak. Nanti saya kesini jam 10 ya Mbak ya. Boleh Mbak Yanti ajak teman-teman Mbak Yanti. Baiklah Mbak, mungkin itu saja pengkajian atau data-data yang saya wawancarai kepada Mbak. Saya berterima kasih banyak atas waktunya. Saya doakan Mbak sehat selalu, juga semoga sehat ya. Baiklah teman-teman semua, kita intinya harus selalu jaga pola hidup sehat, olahraga, terus selalu berkegiatan positif. Oke, saya pulang dulu ya Mbak ya. Baiklah, itu tadi adalah hasil video ataupun pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.